Ya Tuhan, benar bahwa Engkau adalah pengharapan kami. Di dalam segala keadaan kami tahu ada Tuhan yang telah mati bagi kami dan juga telah bangkit bagi kami, sehingga kami mempunyai pengharapan di dalam keadaan apapun. Kami boleh menaruh hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan juga menyertai, membuka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran-Mu. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan bersama-sama dari surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, 2 ayat saja. Saya akan membaca ayat yang ke-6 dan saudara sekalian membaca ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Baik, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah dipanggil untuk bertumbuh. Artinya bertumbuh menjadi lebih dewasa ya. Nah saudara, menjadi dewasa sendiri tentunya bukan semata-mata soal usia ya. Soal kita sudah umur berapa maka berarti kita sudah dewasa. Ada orang yang sudah umur 20-30 tahun ya, bahkan sudah akan menikah tapi belum mandiri ya. Belum siap untuk menghadapi keluarga yang baru, belum bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Masih selalu nanya kepada orang tuanya apa yang dia harus lakukan. Ada saudara. Artinya walaupun usianya sudah cukup tapi sikapnya belum tentu dewasa. Nah saudara, begitu juga dengan kedewasaan rohani. Bukan soal berapa lama kita sudah jadi orang Kristen maka kita berarti otomatis sudah dewasa. Tidak ya. Ada orang mungkin yang sejak lahir sampai sekarang mungkin sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi belum tentu mempunyai pemahaman yang benar, kedewasaan di dalam iman ya. Ada sebagian orang yang sudah lama ya ke gereja ya, kalau ditanya bagaimana pemahamanmu tentang keselamatan, bagaimana seseorang diselamatkan? Maka dia jawab dengan santai, ya yang penting kita setiap minggu ke gereja, kasih persembahan, lapor sama pendeta ya bahwa sudah datang ke gereja, maka tentu nanti ada tempat di sorga buat kita. Nah saudara, walaupun mungkin jawaban ini mengentengkan, tapi menunjukkan bahwa pemahaman yang tidak jelas, pemahaman yang tidak benar ya. Memang ke gereja, memberi persembahan itu semua hal yang baik, tapi itu bukan jawaban yang benar untuk pertanyaan tadi, bukan? Jelas bukan karena apa yang kita lakukan kita diselamatkan. Nah saudara, dipanggil untuk bertumbuh menjadi dewasa, inilah isu yang Rasul Paulus sedang perhatikan berkaitan dengan jemaat di Kolose sehingga dia menulis surat ini. Saudara, pada waktu itu Paulus sendiri sebenarnya ada di dalam penjara di kota Roma, tapi dia mendengar bagaimana kondisi jemaat di Kolose yang butuh perhatian, butuh nasihat. Itu sebabnya dia menulis surat ini kepada mereka. Karena di dalam jemaat Kolose ini saudara-saudara, di dalam jemaat ini sendiri ada ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang keliru, yang boleh dikatakan menyimpang saudara ya. Bahkan mereka dikatakan mengajarkan jemaat untuk bukan menyembah Tuhan tapi juga menyembah malaikat ya. Nah selain itu tentu saja ada pengaruh dari budaya di sekitar mereka, pengaruh budaya Yunani ya, sehingga mereka punya cara hidup, sikap hidup yang juga tidak sesuai firman Tuhan. Nah karena itulah Paulus menulis surat ini kepada mereka. Saudara, ketika Paulus membuka suratnya pertama-tama di pasal 1, Paulus mengawali suratnya dan mengatakan, aku bersyukur atas iman yang sudah ada padamu ya, karena berita Injil yang mereka dengar. Saudara, siapa yang memberitakan Injil kepada mereka? Bukan Paulus, tapi seorang sahabat Paulus ya, rekan seperjuangan yang bernama Epafras yang melayani bersama-sama dengan Paulus di Efesus dulu, tapi kemudian diutus untuk membangun jemaat Kolose ini. Mereka sudah mendengar Injil yang benar dan karena itu Paulus bersyukur atas iman mereka terhadap Injil ini. Ya. Dan kemudian Paulus berdoa supaya mereka tetap setia,
terhadap berita yang sudah mereka dengar, Injil yang mereka sudah terima. Jangan mau disesatkan dengan berbagai macam konsep yang lain, ya. Dan kemudian Paulus kemudian mau meneguhkan iman mereka dengan mengajarkan kepada mereka pemahaman tentang Kristus sebagai yang utama atas segala sesuatu. Sehingga mereka tidak lagi menjadikan malaikat sebagai objek penyembahan mereka, ya. Sinilah Paulus mau meneguhkan atau meluruskan pemahaman mereka sehingga iman mereka bisa diteguhkan. Nah, karena itu di pasal 2 tadi ayat yang ke-6 Paulus mengatakan kepada jemaat ini, kamu telah menerima Kristus Yesus, ya Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus. Saudara, apa artinya, saudara? Saudara, mereka tadi sudah mendengar Injil dari pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Epafras. Tapi sayangnya rupanya ada sebagian orang yang menerima ini hanya semacam tambahan pengetahuan. Oh, begitu ajaran Kristen, ya. Mereka tambahkan sebagai pengetahuan mereka. Ada juga yang menambahkan ini sebagai ini satu kepercayaan baru, ada dewa baru, kita tambahkan sebagai bagian dari kepercayaan kita, tambahan. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh menerimanya sebagai satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan hidup mereka. Nah, saudara, itu sebabnya Paulus menasihati mereka, kamu telah menerima Kristus. Artinya mereka harus menerimanya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan Paulus bersyukur karena ada sebagian dari jemaat ini yang memang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Sudah menerima kabar baik itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Sehingga Paulus mengatakan, aku juga mendengar bagaimana imanmu kepada Tuhan, kepada Kristus, dan bagaimana kasihmu kepada saudara seiman. Nah, rupanya kasih kepada saudara seiman inilah yang menjadi satu tanda, ya, bahwa mereka sungguh-sungguh sudah memiliki iman yang sejati. Satu buah dalam kehidupan mereka, bahwa mereka sudah mengenal Tuhan dengan benar, sehingga mereka juga mengekspresikannya dengan kasih kepada sesama. Jadi saudara, ketika Paulus mengatakan kamu telah menerima Kristus, itu bicara tentang menerima kabar baik Injil itu dengan iman yang sungguh-sungguh. Bukan hanya pengetahuan tambahan, bukan sebagai kepercayaan tambahan, tapi sebagai satu kebenaran yang mutlak, satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya kebenaran yang berasal dari Tuhan Sang Pencipta, diterima dengan segenap hati dan kemudian juga diekspresikan. Ada buah-buah yang nampak di dalam ekspresi keselamatan mereka. Nah, saudara, karena itu bagi kita setiap orang percaya atau setiap orang Kristen perlu sekali kita juga bertanya, apakah kita sudah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Nah, saudara, kalau mungkin ada sebagian dari kita yang punya background sebelumnya non-Kristen, ya, agama Buddha, Konghucu, dulu saya juga begitu, ya, orang tua saya tentu juga begitu. Nah, biasanya di dalam ajaran agama yang seperti ini, ya, sangat toleran, ya. Toleran itu dalam arti kalau kita memberitakan Injil kepada mereka, ya, mau percaya Yesus mau, ya, tapi percaya juga yang sebelumnya. Dalam arti tidak dikurangi, ditambah boleh, tambah dewa baru boleh, tapi jangan kurangi yang lama. Nah, ini jadi kepercayaan tambahan, saudara, ya. Tapi kalau kita melihat Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus sebagai satu-satunya, ya. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Di sini ada satu klaim yang bersifat eksklusif. Hanya di dalam Kristus ada penebusan. Hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa dan keselamatan. Dan kita harus menerima Injil itu, kabar baik itu, seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dan kita juga tentu saja harus menerima Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai Tuhan atas hidup kita. Nah, ini bagian yang lebih sulit, ya. Sebagian dari kita mungkin lebih nyaman kalau mengatakan, wah, Yesus itu sudah menyelamatkan saya, puji Tuhan. Tapi kalau Yesus harus menjadi Tuhan yang berkuasa, yang mengatur hidup saya, wah, ini yang repot, ya. Sehingga penting sekali bagi kita juga untuk menyerahkan hati kita, menyerahkan hak asasi kita sebenarnya, kebebasan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang berotoritas sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah Injil, di mana kita sungguh-sungguh percaya hanya kepada Dia dan tunduk kepada Dia sebagai Tuhan dan
juru selamat kita. Dan kemudian nanti terekspresikan di dalam buah-buah yang nyata. Perubahan hidup yang nyata. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu diminta untuk mendoakan seorang bapak, ya, keluarga dari jemaat, yang katanya dia itu baru saja berobat dari Singapura, dan kemudian dokter sudah angkat tangan, ya, sudah tidak bisa disembuhkan menurut dokter di sana, sehingga dikatakan ya bawa pulang saja daripada nanti tidak keburu dibawa pulang, gitu ya. Nah, saudara, kemudian keluarganya minta saya juga untuk datang mendoakan, dan keluarganya memberi pesan, Pak, saudara kami ini imannya masih belum jelas loh Pak, ya, tolong diinjili sekalian, didoakan, ya. Nah, saudara, jadi saya berpikir ada seorang bapak yang sudah cukup umur juga, ya, masih sehat, maksudnya masih dari segi umur bukan benar lansia, ya, tapi sudah cukup umur, dalam kondisi ya dokter bilang tinggal beberapa waktu, ya, tidak lama, dan imannya belum jelas. Saya membayangkan pasti orang ini dalam keadaan kusut, ya. Tapi yang mengejutkan saya adalah ketika saya bertemu dengan dia, saya melihat seorang yang memang terbaring di tempat tidur, tapi dia mempunyai satu sikap hati yang begitu tenang. Dia tersenyum kecil sama saya, tapi saya tidak melihat sesuatu yang terpancar di wajahnya yang menggambarkan seorang yang sedih, pahit, kecewa, marah, ketakutan. Tidak ada, tenang sekali. Saya sampai bingung, orang ini sudah tahu gak ya kalau dokter bilang dia tinggal berapa waktu lagi, gak lama nih. Tapi ternyata keluarganya mungkin dia sudah tahu, tidak disembunyikan juga ke dia. Kok bisa dia begitu tenang? Maka saya pun juga bingung ya mau ngomong apa ya. Tapi akhirnya saya juga menyampaikan, ya saya katakan bahwa di dalam iman Kristen kita percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam setiap keadaan, ya. Entahkah kita sehat atau sakit, ada Tuhan yang tetap peduli dengan kita, mengasihi kita, ya. Lalu saya menjelaskan bagaimana Tuhan hadir, menolong, menguatkan, ya. Lalu ketika saya mencoba menjelaskan lagi, dia mengatakan, benar, saya setuju itu. Saya terkejut kenapa dia bisa mengatakan demikian. Terus saya bilang, oh kalau Bapak setuju berarti mungkin Bapak sudah pernah ngalami. Bisa tolong cerita gak? Saya kepengen tahu, ya. Lalu dia cerita, ya, bahwa sebenarnya dalam beberapa 2 tahun terakhir ini dia sakit kanker, dan di kemo itu seringkali penyakitnya itu ketika kumat istilahnya menyerang, dia merasakan sakit sekali di dalam tubuhnya. Nah, pada waktu yang seperti itulah dia kemudian datang kembali kepada Tuhan. Jadi waktu kecil sampai SMP itu dia sudah ke gereja sebenarnya. Tapi kemudian pada masa pemuda dia sempat hilang, sampai sekarang dia sudah cukup dewasa, ya, lalu ketika sakit inilah dia akhirnya datang kepada Tuhan. Dia mengatakan dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dan dia minta Tuhan tolong berikan kekuatan. Dan dia mengatakan heran sekali, setelah dia minta pertolongan Tuhan, dia berserah pada Tuhan, rasa sakit itu bisa pelan-pelan hilang. Dan dia merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan dia. Saya bilang, wah, kalau begitu Bapak ini bukan cuma sudah mengerti kehadiran Tuhan, tapi juga sudah mengalami kehadiran Tuhan. Karena Bapak ini sudah mencari dia dan mengalami bagaimana Tuhan hadir. Dia mengatakan, iya benar, saya selama beberapa waktu ini sungguh-sungguh sudah bertobat dan mencari Tuhan kembali. Dan satu hal yang kemudian saya sempat bicarakan kemudian dengan dia itu tahu kalau umurnya tinggal beberapa minggu. Dan dia mengatakan, ya saya siap kalau Tuhan mau panggil. Dengan wajah yang begitu tenang. Kenapa bisa demikian? Karena ada iman yang sungguh-sungguh di dalam hatinya, yang sudah menerima kabar baik itu, Yesus sebagai juru selamatnya yang telah mengampuni dosanya, Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Itulah yang membuat ada satu kedamaian yang hanya dimiliki orang yang beriman kepada Kristus. Saudara, ketika Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, kamu telah menerima Kristus, itu berarti kamu dengan sungguh-sungguh menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Hidupmu kemudian diekspresikan, ya, mengekspresikan apa yang sudah kamu alami. Nah, saudara, kemudian yang berikut Paulus juga berkata, karena kamu telah menerima Kristus, hendaklah kamu atau hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Apa artinya, saudara? Artinya Paulus mau supaya mereka tinggal di dalam Dia, melekat di dalam Dia, ya, bergantung kepada Dia. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 yang tadi kita baca sebagai ayat pembukaan.
Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang sebuah pokok anggur, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai batangnya, pokoknya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting itu, kalau ia tidak melekat pada pokoknya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, satu penggambaran yang sangat sederhana dan juga sangat jelas. Dari mana ranting itu mendapatkan kehidupannya? Hanya jika dia melekat pada pokoknya. Semua sumber yang dia butuhkan berasal dari pokok itu. Begitulah relasi kita dengan Kristus, saudara. Bahwa Kristus menjadi segala sesuatu, sumber dari segala kebutuhan kita. Jikalau kita melekat pada dia, maka itu kemudian semua akan teralirkan, tersalurkan. Tapi ketika kita jauh dari dia, maka tentu saja kita tidak menerima manfaatnya. Saudara-saudara, karena itu pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan saat ini. Adakah kita benar-benar sudah melekat pada Kristus? Sudahkah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan kalau sudah, apakah kita masih dekat dan makin dekat dengan Dia? Atau malah makin jauh dari Dia? Sebagian orang mungkin kelihatan masih dekat tapi jauh. Yaitu orang-orang yang mungkin masih kelihatan rajin ke gereja, pelayanan di gereja, tapi sebenarnya hatinya kering, jauh dari Tuhan. Saudara, ini masalah banyak orang. Banyak orang yang rajin di gereja, rajin pelayanan, tapi lalai di dalam relasinya dengan Tuhan. Sama seperti yang Tuhan tegur kepada jemaat di Efesus di dalam kitab Wahyu, ya, di mana Tuhan mengatakan, kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, karena itu bertobatlah. Mereka masih setia, mereka masih rajin, mereka masih melakukan semua yang harusnya dilakukan sebagai orang Kristen, tetapi kasih mereka, relasi mereka dengan Tuhan makin jauh, makin kering. So, karena itu penting bagi setiap kita untuk berhenti sejenak, untuk bertanya, bagaimana relasi saya dengan Tuhan saat ini? Masih dekatkah atau makin jauh? Dan kalau yang terjadi adalah bahwa hubungan kita, relasi kita makin jauh dan terasa kering, maka itu adalah peringatan keras untuk kita berbalik kepada Tuhan. Untuk bertobat, sama seperti peringatan Tuhan kepada jemaat Efesus, bertobatlah. Perintah Tuhan bagi kita juga sama, supaya kita berbalik dan membereskan relasi kita dengan Tuhan. Supaya jangan kita hanya menjadi orang-orang yang nampak sibuk di gereja atau rajin ke gereja setiap minggu, tapi tanpa relasi yang jelas dan benar dan dekat dengan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang seperti saya katakan tadi. Bagaimana kamu yakin bahwa kamu diselamatkan? Yang penting saya datang gereja, beri persembahan, lapor pendeta. Tentu saja itu bukan relasi dengan Tuhan. Tapi bagaimana kita meyakini anugerah Tuhan, menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan selalu memelihara relasi itu dengan Tuhan. Nah, saudara, karena itu mari saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Kristus, tinggallah di dalam Kristus. Ya, selalu boleh dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Gunakan waktu untuk boleh selalu bersaat teduh di hadapan Tuhan, karena itu adalah sumber yang Tuhan pakai, sarana yang Tuhan pakai untuk menyalurkan kekuatannya bagi kita. Saudara, saya beberapa waktu seringkali terbangun jam 3 subuh ya, dan merasa sudah cukup tidur, gak bisa tidur lagi. Ngapain jam 3 subuh? Tapi Tuhan ingatkan saya, ini adalah waktu yang baik untuk berdoa. Ini adalah waktu yang baik untuk membuka perasaan saya di hadapan Tuhan. Entahkah itu perasaan takut, perasaan sedih, kecewa, semua boleh dibawa kepada Tuhan. Dengan jujur, tapi juga dengan tetap percaya ada Tuhan yang memperhatikan dan mengasihi saya. Maka momen-momen seperti itu adalah momen-momen yang memulihkan, menguatkan relasi kita dengan Tuhan. Ya, saya tidak menyuruh saudara harus bangun jam 3, tapi kita semua harus punya waktu-waktu seperti itu kepada Tuhan. Martin Luther, reformator gereja, mengatakan, ketika saya sibuk, saya perlu berdoa. Ketika saya makin sibuk, saya perlu berdoa lebih banyak. Ini menyatakan satu sikap bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan dia. Nah, saudara, yang berikutnya, Rasul Paulus mengatakan,
Karena kamu telah menerima Kristus, hendaklah kamu tinggal di dalam Dia. Pertanyaannya untuk apa? Yaitu agar kita bisa bertumbuh di dalam iman, ya. Di dalam ayat berikutnya, di ayat 7, di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, kita melihat bahwa bertumbuh di dalam iman adalah rancangan Tuhan. Tuhan tidak bermaksud membiarkan kita diselamatkan lalu berhenti diam. Tapi kita harus bertumbuh, itu adalah rancangan Tuhan. Maksud Tuhan bagi setiap kita yang sudah diselamatkan. Nah, pertanyaannya, bertumbuh dalam hal apa? Saudara, paling tidak ada dua hal yang Paulus perhatikan agar supaya jemaat ini bertumbuh. Yang pertama adalah berkaitan dengan bertumbuh di dalam pemahaman yang benar. Saudara ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa di dalam jemaat Kolose ini ada banyak ajaran-ajaran yang sesat, konsep-konsep yang salah di tengah jemaat yang menghambat pertumbuhan mereka. Pemahaman mereka yang keliru yang membuat mereka tidak memahami Kristus dengan benar. Ya. Nah, ada filsafat Yunani yang disebut dualisme, ya, di mana mereka mempercayai bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian, roh dan tubuh. Ya, memang benar. Tapi kemudian mereka mengatakan roh itu baik, tapi tubuh itu jahat. Nah, karena itu tubuh itu harus menderita, kalau bisa disiksa. Semakin menderita, kamu akan semakin rohani, kamu akan semakin baik, bahkan mungkin semakin dekat kepada keselamatan. Nah, sehingga ajaran yang seperti ini membuat sebagian jemaat menjadi bingung. Mereka berpikir keselamatan mereka tergantung kepada bagaimana mereka mendisiplin diri mereka, bahkan menyiksa diri mereka dengan satu tindakan-tindakan yang disebut asketisme, ya, menyiksa diri demi untuk merasa lebih baik atau menjadi lebih rohani. Nah, saudara, begitu juga di dalam jemaat ini ada terjadi ajaran lain karena terjadi percampuran. Juga ada pengaruh Yudaisme, agama Yahudi, yang mengatakan ya kamu harus jangan makan ini, jangan sentuh ini. Dengan demikian kamu menjadi lebih berkenan kepada Tuhan, lebih rohani. Nah, saudara, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengikuti Taurat untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan. Bahkan mereka juga dipengaruhi dengan ajaran sesat yang disebut Gnostik, ya. Nah, Gnostik ini aneh dan unik. Mereka punya pandangan bahwa Tuhan itu begitu tinggi di atas, ya, dan juga mungkin begitu suci sehingga tidak mungkin bisa ada hubungan dengan kita manusia. Maka dia menciptakan makhluk di antara manusia dengan Tuhan yang namanya malaikat-malaikat itu, ya, supaya kita bisa menyembah malaikat itu dan tidak mungkin bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Jadi ada perantaranya. Sehingga kemudian di dalam jemaat Kolose ini juga muncul satu penyesatan pada sebagian jemaat yang mulai menyembah malaikat-malaikat. Nah, saudara, Paulus menyadari bahwa semua ini akan menghambat pertumbuhan iman mereka, akan mengacaukan pemahaman iman mereka yang benar. Karena itu Paulus di dalam pasal 1 ayat 15, Paulus dengan jelas, ya, menggambarkan siapakah Kristus yang mereka percayai. Bagaimana keutamaan Kristus atas segala sesuatu. Ya, ada dua hal yang Paulus tekankan. Bagaimana Kristus itu lebih utama dari segala sesuatu. Ya, oleh Dia segala sesuatu diciptakan dan segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Ini menekankan tentang keutamaan Kristus lebih daripada malaikat-malaikat yang mereka sembah. Sehingga jemaat seharusnya tidak teralihkan kepada hal lain karena Kristus jelas lebih tinggi dan lebih mulia. Dan kedua, Kristus juga telah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat, ya, sehingga mereka yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus tidak perlu lagi melakukan segala macam tuntutan hukum Taurat untuk bisa diselamatkan. Nah, saudara, itu sebabnya di dalam bagian ini Paulus menegur jemaat supaya mereka memiliki pemahaman yang benar, ya, dan tidak dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang salah ini. Saudara, kalau kita melihat ternyata masalah ini bukan hanya ada di zaman dulu jemaat Kolose, tapi di sepanjang zaman, termasuk pada zaman ini juga selalu ada konsep-konsep yang salah, ajaran-ajaran yang sesat yang bisa mempengaruhi jemaat orang Kristen yang kita semua, yang perlu kita waspadai dan seringkali harus kita luruskan ketika itu ada di tengah kita. Ya, sebagai contohnya saja, saudara, ya, ada hal yang berkaitan dengan budaya, ya. Kalau saudara mungkin biasa menghadiri acara kedukaan, ya. Dan saya karena ada pelayanan di gereja seringkali berkaitan dengan ini, ya.
Salah satu yang saya perhatikan adalah ketika peti jenazah itu akan dimasukkan ke liang lahat, lalu tiba-tiba ada yang memberi komando ya, itu biasanya dari perusahaan duka ya, tanpa diminta dia memberi komando apa? Ayo semua yang masih percaya tradisi harap membelakangi liang lahat ya. Nah saudara, kalau dipikir-pikir orang yang dikasihi mau pergi kok malah dibelakangi ya, harusnya kan diperhatiin dong ya. Tapi kalau kita tanya kenapa kalian kok ikuti perintah itu, yang beri perintah kalian tidak kenal? Iya, daripada kena sial ya, kena celaka lebih baik kita ikuti aja, jangan berisiko begitu ya. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen mempunyai pemahaman yang keliru dan tidak memahami apa yang Tuhan janjikan. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 1 di sana dikatakan, karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi kutuk di dalam Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah saudara, dan kata lain, segala kutuk itu sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib bagi kita. Segala kutuk, bukan hanya berkaitan dengan dosa yang sudah kita lakukan, tapi semua kutuk sudah ditanggung oleh Kristus bagi kita. Sehingga bagi orang percaya, jangan mau ditipu dengan pemikiran seperti itu, bahwa seolah-olah kita bisa kena kutuk, kena sial karena mengkhawatirkan atau tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh sebenarnya orang yang tidak kita kenal juga ya. Nah saudara, karena itu mari sebagai orang percaya kita menaruh kepercayaan kita kepada firman Tuhan, kebenarannya, bukan kepada kadang-kala tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Contoh lain saudara ya, biasanya kalau setelah kedukaan gitu ya, 40 hari kemudian ada jemaat juga yang minta supaya contoh musuh supaya kita adakan ibadah ya, ibadah 40 hari ya. Oh ya 40 hari, tapi dalam konsep seperti apa? Ya, ada sebagian orang yang punya pemikiran, iya karena yang meninggal itu masih gentayangan ya. Jadi kita mau adakan upacara pelepasan gitu ya, supaya dia bisa dengan tenang pergi ke sana. Nah saudara, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya ada orang mengatakan, ya kan Tuhan Yesus juga hari ke-40 baru naik ke surga. Waduh, jadi ada ayat Alkitabnya. Tapi Tuhan Yesus hari ke-40 naik ke surga 40 hari dari apa? Dari kebangkitannya, bukan dari kematiannya. Dan Tuhan Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitan, bukan rohnya saja. Dua hal yang berbeda. Tuhan Yesus 40 hari untuk membuktikan dia bangkit kepada murid-muridnya, bukan gentayangan tanpa tujuan ya. Nah saudara, kalau kita memperhatikan khotbah beberapa minggu lalu tentang seorang yang disalibkan, penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia? Lukas 23. Hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Bukan tunggu 40 hari lagi kita gentayangan bareng-bareng ya, nanti baru naik sama-sama. Tidak saudara ya. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan seperti itu. Karena itu yang saya katakan adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam pemahaman iman yang benar. Jangan mau dikacaukan dan bahkan disesatkan, dan kemudian kita menjadi ketakutan karena konsep-konsep yang salah, yang sebenarnya sebagian adalah tahyul atau pemahaman firman yang keliru yang dipaksakan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita melihat sekali lagi bahwa kita dipanggil untuk bertumbuh. Adalah rancangan Tuhan untuk kita bertumbuh. Bukan saja di dalam pemahaman yang benar, tapi juga di dalam sikap hidup yang makin sesuai dengan kebenaran. Yang tadi saya katakan bahwa jemaat Kolose ini punya dua masalah, bukan saja ada ajaran sesat, tapi juga pengaruh budaya, yaitu budaya Yunani yang salah satunya adalah budaya hedonisme, yang sekarang menjadi istilah hedon ya, yang meyakini bahwa ya marilah kita hidup untuk mencari kesenangan yang sebanyak-banyaknya, karena setelah itu kita mati dan habis. Mereka tidak mempercayai ada kehidupan setelah kematian, tidak ada neraka, tidak ada surga juga tentunya. Karena itu mari kita mencari kenikmatan yang sebesar-besarnya. Maka orang-orang Yunani yang mempunyai keyakinan seperti ini seringkali mencari kesempatan untuk menikmati kesenangan sebisa mungkin. Salah satu contohnya ya, ketika ada pesta ya, mungkin ada pembesar yang mengadakan pesta, banyak orang yang boleh hadir. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan menikmati semua makanan yang ada semaksimal mungkin. Dan kalau sudah kenyang, apa yang dilakukan? Minggir sebentar ke belakang, lalu masukkan jari ke mulut, korek-korek makanannya biar keluar lagi, supaya perutnya kosong, lapar lagi, boleh lanjutkan babak kedua. Ini hedon saudara ya, yang mungkin kita tidak melakukan hal yang seperti ekstrim seperti tadi. Tapi dalam dunia ini banyak orang hidup untuk mencari kesenangan saja, bukan?
Dan Paulus mengatakan, hendaklah kamu menanggalkan hidup yang seperti itu, yang dikuasai dengan hawa nafsu, keserakahan, dan berbagai macam berhala-berhala lain yang dilakukan dalam kehidupan mereka. Sebaliknya kenakanlah manusia baru yang terus diperbaharui. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita pun juga dipanggil bukan hanya bertumbuh di dalam pemahaman yang benar, tapi juga di dalam sikap hidup yang benar untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Saudara, kita hidup di tengah dunia yang memang menarik kita untuk menjadi serupa dengan dunia, bukan untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga tidak selalu mudah. Ada godaan, ada tantangan untuk bisa hidup benar, hidup serupa Kristus. Ada harga yang harus dibayar. Tapi saudara, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau menjadi lebih serupa dengan Kristus, ya memang ada harga yang kita harus bayar. Ya, salah satu contohnya, ada seorang jemaat yang bekerja itu sebagai guide ya, sebagai guide untuk satu tur, perusahaan wisata ya, perusahaan tur. Nah, persoalannya tamu-tamunya itu sebagian kan dari luar ya, dari luar negeri. Dan kadangkala kalau didampingi ke tempat wisata juga minta didampingi ke tempat hiburan malam ya. Nah, di situ kemudian yang pria-pria ini tentu saja karena mereka tidak peduli soal etika Kristen dan sebagainya, mereka mencari wanita malam, ya kan? Dan kemudian guide ini juga harus duduk temani ya, karena namanya pekerjaan. Lama-lama dia merasa ngeri sendiri. Lama-lama saya bisa ikut-ikutan nih, katut nih ya, karena pengaruh dari lingkungan. Saudara, resikonya kalau teruskan pekerjaan ada resiko ini. Tapi kalau tidak mau berarti kehilangan pekerjaan. Memang ada harga yang harus dibayar. Tapi karena saudara ini sadar bahwa resikonya terlalu besar dan pengaruhnya begitu berbahaya, dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan ini. Memang ada harga yang harus dibayar. Tapi dia memilih untuk menjaga dirinya untuk hidup benar supaya dia tetap bisa bertumbuh. Dan dia percaya Tuhan nanti juga yang sediakan yang lain, pekerjaan yang lain. Saudara, kita hidup di tengah dunia yang tidak mudah untuk bisa hidup benar. Karena itu saudara, kita harus tinggal dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, melekat pada Tuhan, karena dialah sumber kekuatan kita untuk bisa hidup benar, untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang membuat kita atau menolong kita untuk bisa menolak apa yang kita tahu tidak benar, sehingga kita boleh terus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita ini ada satu hal yang kita harus selalu pegang dengan teguh, yaitu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan kasih-Nya itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita bisa jadi mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau bahkan kesusahan yang kita alami. Ya, entahkah kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Nah, seringkali ketika kita menghadapi kesusahan yang seperti ini, pertanyaan yang kita ajukan adalah, kenapa Tuhan, kenapa saya? Sehingga kita kemudian mempertanyakan, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Nah, saudara, ini tentu saja adalah satu pergumulan yang berat. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Apa buktinya? Salib Kristus. Karena di atas salib Kristus itu kita melihat Tuhan itu rela mati bagi kita, demi kita, justru pada saat kita masih memusuhi Dia, melawan Dia. Kasih-Nya itu tidak bersyarat, bukan nunggu kita baik dulu sama Dia. Tapi pada waktu kita masih memusuhi Dia, Dia sudah rela mati untuk kita, untuk mengampuni dosa kita. Inilah bukti kasih Tuhan yang tidak bersyarat, yang membuat kita tahu bahwa kasih-Nya itu tidak mungkin berubah. Dan Paulus menegaskan hal itu dalam Roma pasal 8 ayat 35 hingga 39. Paulus berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apakah penderitaan, kesusahan, atau bahkan kegagalan kita sendiri, kelemahan kita sendiri? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Artinya pada waktu kita gagal, kita jatuh dalam dosa, bukan berarti Tuhan kemudian meninggalkan kita dan membuang kita. Tapi Tuhan menunggu kita untuk bertobat, untuk kembali. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Pada waktu saudara sedang menangis, bergumul dengan kesusahan saudara, mungkin saudara sedang bertanya, mengapa Tuhan? Itu tidak merubah realita bahwa Dia sudah mati bagi saudara, menderita bagi saudara. Pada waktu saudara belum mengenal Dia, bahkan memusuhi Dia. Kasih-Nya tidak bersyarat, kasih-Nya tidak berubah. Nah, karena itu saudara,
Dengan berpegang kepada keyakinan inilah menjaga hati kita untuk tidak meragukan kebaikan Tuhan, lalu kemudian berkompromi dengan dunia. Sebab ketika keraguan akan kasih Tuhan, keraguan akan kepedulian Tuhan itu sudah mulai memerasuki hati kita, maka dengan mudah kita meninggalkan Tuhan, bukan? Dengan mudah kita mengabaikan perintahnya. Saudara, Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala keadaan untuk membawa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mungkin kita belum tahu, kita belum mengerti kenapa apa yang kita alami itu terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Allah bekerja untuk membawa kebaikan bagi kita. Nah saudara, dengan berpegang kepada kebenaran inilah kita bisa terus dikuatkan. Dengan berpegang kepada kebenaran inilah kita bisa bertumbuh dan bahkan berbuah bagi Tuhan. Sehingga kita boleh dipakai bagi kemuliaannya. Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menunjukkan satu panggilan dari Tuhan bagi kita untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara, sebuah kesaksian dari seorang missionary yang bernama Jacqueline Pullinger, ya. Seorang wanita yang pada waktu dia baru berusia 22 tahun, wanita dari Inggris. Pada waktu dia berusia 22 tahun dia menerima panggilan untuk menjadi missionary, ya. Dan Tuhan memberi dia visi ke Hong Kong. Dia mendaftar ke lembaga misi, enggak dia terima, enggak tahu kenapa. Mendaftar ke lembaga pemerintah juga enggak diterima. Ya, tapi kemudian dalam pergumulan doanya dia mau mentaati perintah Tuhan ini. Maka dia pun pergi sendiri ke Hong Kong dengan biaya yang sangat terbatas, ya. Dia hampir saja tidak diterima pada waktu tahun 1966, ya. Dia hampir tidak diterima karena dia datang dengan one way ticket, tidak ada tiket pulang, dengan sedikit saja uang dan tidak ada kenalan di situ. Hampir saja dia ditolak, ya. Tapi ternyata Tuhan yang atur, ya. Ada salah satu polisi yang bertugas itu adalah anak baptis dari mamanya, sehingga kenal, ya. Sehingga dia diizinkan masuk. Ya, Tuhan atur, ya. Pada waktu seperti tidak ada jalan, ada jalan. Nah kemudian dia akhirnya mendaftar di sebuah sekolah musik, ya, sekolah umum tapi sebagai guru musik di satu sekolah Kristen. Nah tapi kemudian Tuhan menunjukkan dia satu visi yang khusus, ya, supaya dia melayani di sebuah satu area di Kowloon yang disebut The Wall City, ya, kota bertembok. Karena itu satu area kecil di Kowloon yang perkiraan cuma 2,5 hektar, tapi terdiri dari banyak sekali rusun, ya, yang dibangun asal-asalan, ya, berdempet-dempetan. Ada mungkin 200.000 orang tinggal di dalam area yang begitu sempit, sehingga bisa dikatakan ini daerah yang paling padat dan paling kumuh di dunia, ya, katanya pada masa itu. Dan daerah itu sekarang sudah dirobohkan, jadi kita tidak bisa lihat, ya. Tapi sekarang menjadi The Wall City Park, ya. Nah saudara, dia ditunjukkan Tuhan untuk melayani di sana. Itu tempat apa? Itu tempatnya para pedagang narkoba, prostitusi, geng mafia triad, dan banyak orang yang karena kemiskinan juga terpaksa tinggal di situ karena di situ lebih murah. Satu kondisi yang sangat seperti tidak ada pengharapan hidup di tengah kegelapan. Bukan hanya fisik gelap, secara spiritual juga gelap. Tapi Tuhan mau dia ke sana. Bagaimana? Dia hanya satu orang. Akhirnya dia menyewa satu tempat, memulai satu pelayanan untuk kaum muda. Dia sediakan tempat untuk bermain pingpong, yang ngajari mereka kalau mau belajar bahasa Inggris. Awal dia memulai, dia dicurigai, ngapain ini perempuan bule tinggal di tengah-tengah kita, dia mau ngapain? Dipikir dia informan polisi, ya, karena masih dikuasai Inggris waktu itu. Satu kali tempatnya pernah diserbu, dirusak karena mereka tidak suka kehadiran orang bule ini. Tapi karena keteguhan hatinya dan juga kepeduliannya kepada anak-anak muda yang dia tolong supaya jangan menjadi kriminal, ya, tapi diberi kegiatan, dikasih bimbingan. Akhirnya para pemimpin geng itu akhirnya, ya, membiarkan dia di sana, ya. Tapi saudara, satu hal yang menarik di situ banyak pecandu narkoba yang kelas berat, ya, yang pemerintah juga nggak urus, masyarakat nggak urus, mereka juga nggak bisa nolong diri mereka sendiri. Tapi Tuhan kemudian gerakan hati Jacqueline ini untuk mulai menolong mereka. Orang-orang yang kecanduan narkoba ini dia kemudian bawa ke tempat pelayanannya, dia doakan bersama-sama dengan tim. Nah, satu hal yang unik dalam pelayanan dia ini adalah dia tidak mengandalkan obat untuk pemulihan, tapi dia benar-benar berdoa dan bersandar pada kuasa Tuhan.
berdoa berjam-jam untuk satu orang yang mereka tangani. Dan Tuhan yang menunjukkan kuasanya. Sehingga satu demi satu ada orang-orang yang bisa terlepas dari kecanduan narkoba yang berat. Ya. Bahkan yang unik dicatat adalah bahwa mereka bisa terlepas tanpa mengalami rasa sakit yang luar biasa ketika harus lepas dari kondisi sakau itu ya. Nah saudara, pelayanan dia sudah 50 tahun lebih dan sudah ribuan orang yang ditolong ya, dari narkoba, dari prostitusi, dari kriminalitas, anggota geng, mafia dan sebagainya, datang kepada Kristus. Semua karena kuasa Kristus. Seorang perempuan sendirian yang bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, bisa dipakai Tuhan karena dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pelayanan mereka akhirnya diakui oleh pemerintah Hong Kong ya. Dia mendirikan satu lembaga yang bernama Saint Stephen Society ya. Ya, Saint Stephen Society yang didirikan tahun 81 ya. Dan melalui lembaga ini mereka melayani ribuan orang yang diselamatkan. Pemerintah Hong Kong bahkan kemudian menyediakan tempat supaya mereka bisa melakukan pelayanan mereka dengan lebih baik. Bahkan Ratu Inggris akhirnya memberikan medali penghargaan kepada Jacqueline ini karena apa yang dia kerjakan. Saudara, sampai sekarang usia 81 tahun dia masih melakukan pelayanannya di tempat itu ya. Artinya di Hong Kong ya, di Saint Stephen Society ini. Nah, satu hal ketika dia baru saja diwawancarai, dalam sebuah wawancaranya dia mengatakan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama dia mengatakan sebagai anak Tuhan kita harus mempunyai hati yang peka ya, tapi kaki yang keras. Maksudnya hati yang peka kepada pimpinan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Tapi kaki yang keras dalam arti tahan banting, tidak gampang menyerah ketika pelayanan menjadi sulit. Hal yang kedua dia mengatakan juga pentingnya bergantung kepada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Semua pemulihan yang terjadi yang dalam pelayanan kami ini bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kehebatan manusia, tapi karena kehadiran kuasa Tuhan yang begitu nyata yang menolong kami. Dan yang ketiga dia mengatakan apa yang kami lakukan ini bukan proyek sosial menyelamatkan ribuan orang, bukan. Yang kami lakukan hanyalah mentaati Tuhan. Ketika Tuhan kirim satu orang yang bermasalah, kita layani, kita kabarkan kabar baik, kita doakan. Itulah yang mereka lakukan, menyelamatkan orang per orang. Dan tidak melihat ini sebagai satu proyek sosial, tapi pekerjaan Allah yang memperhatikan orang demi orang yang perlu diselamatkan. Saudara, karena kebergantungannya kepada Tuhan dan ketaatannya kepada Tuhan, orang yang biasa ini boleh dipakai Tuhan menjadi berkat. Nah karena itu biarlah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang setelah kita menerima keselamatan itu, kita boleh tetap melekat kepada Kristus, bergantung kepada Kristus. Sehingga dengan demikian kita boleh juga diberi kesanggupan untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa. Bukan hanya dalam pemahaman tapi juga dalam sikap hidup kita. Sehingga kita bisa juga berbuah bagi Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Sesuai dengan talenta kita masing-masing, posisi kita masing-masing, boleh jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur bahwa Tuhan masih hadir berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami boleh melihat bagaimana Engkau menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah orang berdosa yang Kau selamatkan juga kami Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami terus boleh memandang kepada Kristus, melekat pada Engkau, bergantung kepada Engkau, supaya kami boleh menerima segala berkat rohani yang kami perlukan, kekuatan yang kami perlukan untuk boleh bertumbuh terus seperti yang Kau rencanakan bagi hidup kami. Supaya kami juga boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami dan berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.